Ya sudah saudara, kita berjumpa kembali di channel ini. Salam sehat, salam otomotif. Mungkin pernah alami masalah seperti ini ya. Kalau mobil ini sebagai contoh aja, kalau kecepatan agak tinggi itu terasa setirnya bergetar, getar, dan lebih parahnya lagi bisa lari kiri kanan. Kita langsung cek bagian kaki-kaki mobilnya ya, sobat. Ya sudah saudara. Jadi di sini saya akan berikan contoh. Ini memang keluhannya sama ya, yang punya mobil mengeluhkan mobilnya kalau dibawa di kecepatan tinggi itu setir itu terasa bergetar, jadi kayak kiri kanan gitu, nggak bisa stabil. Lalu kalau lepas setir itu atau kita agak rileks bawa mobilnya itu ya, pegang kemudinya, itu lebih condong kadang dia lari ke kiri, lari ke kanan. Terlebih-lebih kalau kena jalan bergelombang atau kena jalan lobang gitu, itu parah ya. Nah itu masalahnya di sini ya saudara. Ini buat saudara yang mungkin masih awam dan mungkin mengalami mobilnya penyakitnya sama seperti ini. Itu masalahnya sebagai contoh, ini mobilnya Grand Max ya. Itu dia ada di terot atau long terot. Nah kalau untuk mobil ini dia udah rusak di terot sama long terotnya yang sebelah kanan. Jadi kalau saya goyang tadi di awal bisa lihat waktu saya goyang, ini goyang kiri kanan ya. Ya kalau kita goyang kiri kanan dia langsung terasa parah goyangnya. Nah, jadi yang buat lagi ngalamin saudara-saudara, kalau penyakitnya sama gitu ya, itu dicek aja bagian kaki-kaki, karena ada beberapa kemungkinan ya. Bisa juga kemungkinan lain kalau misalnya pas dicek kaki-kakinya itu masih normal, nggak ada goyang, masih aman. Untuk kemungkinan lainnya bisa karena kondisi ban. Ban depan itu mungkin tahun pembuatannya sudah lebih dari 10 tahun ya. Bisa juga dari situ kondisi ban yang sudah kadaluarsa walaupun masih tebal ya, tapi dia sudah tidak rata. Kemudian bisa juga penyebab lain karena bos setirnya itu oblak. Kalau teman-teman mungkin pernah tahu mobil Avanza Seniara Stereos itu kalau ada bos-bosan setir itu kalau koplaknya sudah banyak, oblak kosongnya udah banyak, itu juga bisa ya. Bahkan bisa jadi bunyi ketak ketok gitu. Nah, tapi yang paling sering sekali kalau sampai setir itu bergetar, itu masalahnya itu paling umum ya, itu terot. Terot itu biasanya salah satu udah rusak, yang lebih parahnya lagi rusak dua-dua. Lalu kalau misalnya kita mau ganti terot atau long terot, kita mesti ganti satu set kiri kanan, sekalipun yang sisi sebelahnya masih bagus ya, karena waktu beli nggak mungkin terot itu satu kardus itu isinya satu, pasti isinya dua. Jadi harus diganti kiri kanan, baik baik terot ataupun long terot itu dia ada dua ya isi, jadi satu kardus itu dua. Beda dengan ball joint, kalau ball joint itu masih bisa beli satuan ya, tapi kalau terot itu kiri kanan. Nah nanti setelah penggantian terot dan long terot, sebaiknya mobilnya di spuring. Jangan nanti misalnya begini, kita mau spuring balancing misalnya mobilnya, tapi kondisi kaki-kaki mobil kita belum kita cek dulu, karena ada kasus begitu ya. Mobil udah dibawa ke tukang spuring, mungkin tadinya dia mau ganti ban ya, mau dibalancing, sekalian minta di spuring, ternyata bengkel spuring menolak karena kondisi kaki-kaki mobil sedang tidak baik-baik saja. Jadi yang benar itu adalah kaki-kaki kita perbaiki dulu atau adakan pengecekan dulu, baik itu terot, long terot, ball joint, lower arm, bushing arm, sayap ya. Semuanya yang berhubungan dengan kaki-kaki termasuk karet-karet dan link stabilizer itu kita pastikan semua berfungsi dengan baik, maksudnya tidak ada masalah, baru mobil bisa kita spuring. Dan kalau ganti terot itu dan long terot, kalau misalnya kita nggak spuring nanti posisi ban tidak lurus. Ya itu jadi diwajibkan spuring kalau habis ganti terot, sebaiknya seperti itu ya, sebaiknya seperti itu maksudnya ya, di spuring aja biar kondisinya kembali normal lagi. Jadi ban tidak rusak bagian dalam bagian luar, kita jadi kecepatan tinggi terasa aman, mobil nggak lari kiri lari kanan. Nah jadi seperti itu ya saudara-saudara. Ini aja sedikit saya edukasi, mudah-mudahan video ini buat yang belum paham bisa sedikit paham ya. Jadi masalah setir goyang-goyang itu salah satu penyebabnya itu dari sini ya, kondisi terot dan long terot sudah tidak memungkinkan lagi dan perlu penggantian, dan sebaiknya ganti part juga yang bagus ya saudara-saudara, atau yang original. Oke saudara-saudara, jadi seperti itu sedikit penjelasan di video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe. Thank you, bye.